Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semua, sekarang kita akan membahas soal-soal pada kuis minggu kemarin. Ada 8 soal yang akan kita bahas. Berdasarkan analisis jawaban kemarin, ada banyak jawaban yang benar. Jadi kalau udah paham, boleh di skip videonya. Jadi kita lihat pertanyaan pertama. Apabila jarak dua benda dijadikan 3 kali jarak semula, maka besarnya gaya gravitasi akan menjadi. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menggarisbawahi keywords, apa yang diketahui dan apa yang ditanya pada soal. Nah, di sini Miss akan mengilustrasikan kondisi dari kedua objek. Kondisi pertama, ketika jarak antar kedua objek itu R, maka nilai F atau nilai gayanya F1 Miss tulis. Lalu ketika jarak antara dua objek itu kita perbesar menjadi 3R, maka F-nya, nilai gaya gravitasinya Miss tulis F2. Nah, untuk kondisi pertama, nilai gaya gravitasinya kita tulis sebagai nilai G, gravitasi universal, dikali massa objek pertama, dikali massa objek kedua per jarak antar objek. Lalu untuk kondisi kedua, tinggal kita gantikan saja. Nilai R-nya menjadi 3R kuadrat. Ya, setelah kita substitusikan pada kondisi kedua, oke. Nah, nilainya sama dengan F1. Nah, maka nilai gaya gravitasi pada kondisi kedua itu sama dengan 1/9 dari gaya gravitasi kondisi semula atau kondisi pertama. Jadi itu sangat kecil gaya gravitasinya. Next, pertanyaan kedua, bila berat benda di permukaan bumi W Newton, maka berat benda itu di luar bumi yang jauhnya 3R dari pusat bumi adalah. Oke, setelah garis bawahi keywordsnya. Next, akan Miss ilustrasikan planet bumi kita dengan objek di permukaannya berjarak R dari pusat bumi. Kita bandingkan berat bendanya dengan objek yang berjarak 3R dari pusat bumi. Ya. Oke. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa nilai berat benda itu dipengaruhi oleh massa objek dikali dengan percepatan gravitasi dari planet tersebut, ya kan? Artinya hubungannya itu berbanding lurus. Jadi nilai W itu berbanding lurus dengan nilai G atau percepatan gravitasi. Kita ingat kembali, percepatan gravitasi itu nilainya adalah G, gravitasi universal dikali massa planet per jari-jari planet kuadrat. Oke. Nah, tadi kan Miss bilang kalau misalnya hubungan antara W dan G itu berbanding lurus. Jadi dapat kita tulis untuk soal berat benda pada kondisi kedua. Ya, berat benda pada kondisi kedua itu sudah dipastikan jauh lebih kecil dari berat benda pada kondisi pertama. Ya, hubungan dari kedua kondisi tersebut dapat kita tulis sebagai hubungan perbandingan lurus. Nah, persamanya bisa kita tulis seperti ini. Oke. Kita substitusikan nilai G, nilai percepatan gravitasinya dengan persamaan G kali M per R. Itu untuk yang pertama. Dan untuk yang kondisi kedua, kita ganti R-nya menjadi 3R. Yang membedakan hanya jaraknya aja. Oke. Kita selesaikan perhitungannya. M per 3R. Oke, jadikan kuadrat di 9R kuadrat. Nah, untuk mempermudah perhitungan, kita coret persamaan atau besaran yang sama. Ya, maka W1 itu per W2 itu sama dengan 1/9. Tinggal kita kali silang, maka untuk berat benda pada kondisi kedua itu 1/9 dari berat benda pada kondisi pertama atau di permukaan bumi. Artinya itu sangat kecil berat bendanya, karena dia makin jauh dari pusat bumi gitu.
Oke, untuk pertanyaan, bila perbandingan jari-jari sebuah planet RP dan jari-jari planet bumi RB itu 2:1, sedangkan massal planet MP dan massal planet bumi MB itu berbanding 10:1, maka orang yang beratnya 100 Newton di permukaan bumi akan menjadi berapa Newton gitu di planet selanjutnya gitu, di planet P maksudnya. Oke, di sini akan Miss tulis ulang perbandingan antara jari-jari planet P dan jari-jari planet bumi, yakni 2:1. Terus massa planetnya MP dibanding dengan MB itu sama dengan 10:1 gitu. Dengan berat orang tersebut di permukaan bumi yakni 100 Newton. Dan pertanyaannya adalah berat orang tersebut di planet P. Oke, seperti yang telah kita bahas sebelumnya bahwa berat benda itu bergantung pada percepatan gravitasinya, ya. Artinya hubungan antara berat benda dan percepatan gravitasi itu berbanding lurus gitu. Jadi dari hubungan antara berat benda dan percepatan gravitasi tersebut dapat kita tulis perbandingan persamaannya, yaitu WB banding WP sama dengan GB banding GP gitu. Dengan dua kondisi yang berbeda ya. Dan setelah ditulis, kita substitusikan persamaan percepatan gravitasi, yakni G dikali massa planet bumi per jari-jari planet bumi. Begitupun untuk planet P. Jangan lupa kuadrat gitu. Oke, nilai WB langsung kita ganti aja sebagai 100 Newton nilainya. Nah, untuk nilai G itu tetap kita tulis MB, kita tulis lagi dengan RB kuadrat per. Nah, MP sebagai massa planet P itu menggunakan informasi dari perbandingan sebelumnya, bahwasanya nilainya itu 10 kali massa planet bumi. Dan jari-jari planet P tersebut adalah 2 kali jari-jari planet bumi kuadrat, jangan lupa. Oke, kita tulis ulang lagi. Oke. Nah, untuk mempermudah penyelesaiannya, lagi-lagi untuk besaran yang sama boleh kita coret untuk mempermudah perhitungan ya. Sehingga hasil akhirnya menjadi 100 per WP sama dengan 1 dibanding 10 berbanding 4 karena sudah dikuadratkan ya. Nah, sekarang kita kali silang, 100 dikali silang 10 per 4, maka hasilnya menjadi 250 Newton. Artinya berat orang tersebut tambah besar ketika di planet P gitu. Next, seorang astronot berada pada orbit lingkaran dengan jari-jari R mengitari bumi dengan kuat medan gravitasi X. Ya. Agar kuat medan gravitasi tersebut menjadi sepertiga X, maka jari-jari orbit itu haruslah, nah itu pertanyaannya. Jadi lagi-lagi ini konsep perbandingan. Ya. Sini Miss tulis, kalau pada saat percepatan gravitasinya itu sama dengan X, maka jari-jarinya itu R. Lalu bagaimana ketika percepatan gravitasinya menjadi sepertiga X? R-nya kira-kira berapa gitu maksudnya ya. Oke, artinya percepatan gravitasinya makin kecil, kira-kira R-nya gimana gitu. Nah, pada konsep ini, mari kita ingat kembali persamaan dari percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi kira-kira tergantung oleh nilai apa saja.
Jadi nilai percepatan gravitasi itu tergantung pada gravitasi universal, massa planet, dan jari-jari planetnya. Karena informasi yang ada itu hanya ada percepatan gravitasi dan jari-jari planet, maka harus kita gunakan. Nah, karena jari-jari planet itu berbanding terbalik dengan percepatan gravitasinya, dari kedua kondisi tersebut bisa kita tulis persamaannya seperti ini. Ya, karena dia berbanding terbalik. Jadi boleh ditulis seperti ini. Oke, tinggal substitusikan nilainya, maka R2 sebagai jari-jari untuk untuk percepatan gravitasi sepertiga X. Oke, next, udah selanjutnya ya. Percepatan gravitasi pada permukaan bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Oke. Massa planet Mars dibandingkan dengan bumi itu adalah 1/5 dan jari-jarinya itu adalah 1/2. Percepatan gravitasi yang dialami suatu benda pada permukaan Mars adalah di sini akan Miss tulis informasinya. Percepatan gravitasi itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Perbandingan antara massa planet Mars dan massa planet bumi itu 1/5, dan perbandingan jari-jari planet Mars dan jari-jari planet bumi itu adalah 1/2 atau 1/2. Pertanyaan adalah percepatan gravitasi pada planet Mars gitu. Nah, dari informasi ini kita menggunakan konsep perbandingan kembali. Kita bandingkan saja percepatan gravitasi pada planet bumi dan percepatan gravitasi pada planet Mars. Setelah kita bandingkan, kita substitusikan persamaan dari percepatan gravitasi, ya. Kita substitusikan nilainya di mana massa pada planet Mars itu adalah 1/5 dari massa planet bumi dan jari-jari planet Mars itu adalah 1/2 dari jari-jari planet bumi. Lalu kita coret besaran yang sama untuk mempermudah perhitungan, sehingga hasil akhirnya menjadi 10/gm sama dengan 1/1/5/1/4. Oke, kita sederhanakan kembali 1/4/5, maka hasilnya adalah percepatan gravitasi pada planet Mars itu adalah 8 meter per sekon kuadrat. Oke. Next, 2 buah partikel mula-mula terpisah oleh jarak sejauh r, maka jaraknya diperbesar lagi menjadi 5r. Dan soal ini sama persis dengan soal yang pertama. Hanya saja jaraknya diperbesar lebih besar lagi, yakni 5r. Tinggal ganti aja untuk kondisi kedua pada jarak 5 kali kondisi pertama. Oke, hasil akhirnya menjadi gaya gravitasi pada kondisi kedua itu 1/25 dari gaya gravitasi kondisi semula. Artinya jauh lebih kecil. Karena dia makin jauh gitu. Oke, next. Kalau tadi dia jaraknya diperbesar, untuk soal ini jaraknya itu diperkecil 1/4-nya. Tinggal kita ganti saja nilai R-nya menjadi 1/4R. Kalau logikanya kalau dia makin dekat, kira-kira gimana gaya gravitasinya? Ya, gaya gravitasinya itu makin besar karena dia makin dekat. Sehingga hasilnya adalah untuk gaya gravitasi setelah didekatkan itu menjadi, ya, pada kondisi kedua itu menjadi 16 kali dari gaya gravitasi semula itu. Next, pertanyaan terakhir. Percepatan gravitasi di suatu planet sama dengan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Hanya massa planetnya yang berbeda dan diameternya yang berbeda. Yang ditanya adalah massa planet tersebut. Nah, planet tersebut Miss asumsikan sebagai planet X. Dia memiliki percepatan gravitasi yang sama, namun berbeda massa dan diameternya. Nah, di situ informasi diameter harus kita ganti dalam bentuk jari-jari. Jadi, jari-jari pada planet Rx itu sama dengan 1/2 dari diameter planet X.
Nah, diameter planet X itu sama dengan 2 kali diameter planet Bumi. Kita selesaikan perhitungannya, maka jari-jari planet X itu sama dengan 2 kali jari-jari planet Bumi. Nah, setelah dapat informasi tersebut, kita kembali lagi ke persamaan yang awal, yaitu Gx sama dengan Gb. Karena nilai percepatan gravitasi planet X itu sama dengan percepatan gravitasi planet Bumi gitu. Oke, kita ganti saja persamaannya. Terus kita substitusikan nilai yang sudah kita dapat sebelumnya, yaitu nilai Rx. Ya, dan ada nilai MB-nya juga. Nah, gitu. Oke, kita coret. Kita untuk mempermudah matematikanya, penyelesaiannya kita coret yang besarnya yang sama, sehingga nilainya menjadi mx per 4 sama dengan massa planet Bumi, atau dapat ditarik kesimpulan massa planet X itu sama dengan 4 kali massa planet Bumi. Dan itu saja.